Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Hanifah dari kelas B mata kuliah Geografi Regional Negara-Negara Maju. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama ada indikator-indikator negara maju, yang kedua ada ciri-ciri umum negara maju, yang ketiga lalu ada kondisi geografi region benua Australia. Selamat menyaksikan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang indikator-indikator negara maju. Indikator-indikator negara maju terbagi menjadi dua. Yang pertama ada indikator kuantitatif, yang kedua ada indikator kualitatif. Indikator kuantitatif di sini yaitu data yang bisa dihitung. Yang pertama ada jumlah penduduk rendah, tingkat pertumbuhan penduduk rendah, kepadatan penduduk rendah, angka beban tanggungan rendah, lalu ada usia harapan hidup tinggi. Yang keenam ada pendapatan per kapita penduduk tinggi. Yang kedua ada indikator kualitatif. Indikator kualitatif di sini yaitu data yang hanya bisa dibandingkan. Yang pertama ada etos kerja dan pola pikir. Nah, di negara maju itu etos kerja dan pola pikirnya itu mereka tuh orang-orangnya benar-benar ulet, rajin, disiplin, jujur dan tepat waktu kalau kerja. Jadi ya mereka tuh udah terbiasa makanya dari negara maju. Yang kedua ada tingkat pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan tinggi di sini itu kan kayak di negara-negara maju tuh terkenal sama pendidikannya yang bagus ya. Jadi dari negara-negara lain tuh pengen banget gitu melanjutkan pendidikannya ke negara-negara maju tersebut karena benar-benar menjamin nantinya itu dalam pekerjaan atau dalam outputnya nanti. Yang ketiga ada mata pencaharian. Mata pencaharian di sini di negara maju itu ada industri jasa perdagangan ekspor. Mereka tuh lebih banyak ke ekspor daripada impor. Lalu yang keempat ada tingkat kesehatan baik. Iyalah, tingkat kesehatan tentu baik karena mereka tuh di sana melakukan pola hidup sehat ya, kayak misalkan nih kalau kemana-mana mereka tuh lebih mengutamakan jalan kaki daripada menggunakan kendaraan. Lalu olahraga, pola makannya yang teratur seperti itu. Lalu yang kelima kesadaran hukum tinggi. Kesadaran hukum tinggi ya udah tahu kali ya. Jadi mereka tuh bener-bener takut banget gitu sama hukum. Dan di sana tuh bener-bener kalau udah kalau bener-bener melanggar itu bakalan sanksinya itu berat banget. Gak kayak di negara berkembang. Seperti itu untuk indikator-indikator negara maju. Yang kedua yaitu ada ciri-ciri umum negara maju. Yang pertama itu memiliki teknologi yang canggih. Sudah pasti ya kalau di negara maju itu pasti teknologi itu pada canggih-canggih, udah ada kendaraan yang pakai listrik, menggunakan cahaya matahari, atau robot-robot yang kayak melayani orang-orang di kafe-kafe seperti itu. Yang kedua ada angka kelahiran dan kematian rendah. Sudah pasti ya angka kelahiran dan kematian rendah karena di sana benar-benar orang-orang itu melakukan pola hidup yang sehat. Yang ketiga banyaknya industri elektronika dan transportasi. Sudah pasti karena di sana kan terdapat orang-orang yang inovatif dan melakukan sebuah penemuan-penemuan teknologi baru yang menghasilkan teknologi yang canggih dan transportasi. Lalu selanjutnya ada angka pengangguran sedikit. Angka pengangguran sedikit ya karena kan negara maju tuh orang-orangnya tuh benar-benar mempunyai keahliannya tuh berbeda-beda gitu. Mereka tuh pada pintar-pintar, jadi penganggurannya tuh sedikit. Lalu selanjutnya ada tingkat KKN rendah. Intensitas mobilitas tinggi. Mobilitas di sini kan perpindahan penduduk. Jadi orang-orang tuh pengen ke negara maju karena di sana tuh pasti bakal terpenuhi semua kebutuhan hidup manusia untuk orang kaya ya. Lalu yang selanjutnya pendapatan rata-rata penduduk tinggi, tentu karena di sana itu
ya misalnya kita bandingkan dengan Indonesia, karena kan Indonesia kan rupiah, kita bandingkan dengan yang dolar gitu kan. $1 aja di sana, di Indonesia tuh sekarang 14.000. Jadi ya tentu pendapatannya tuh pasti tinggi, makanya pada kaya-kaya. Lalu selanjutnya ada sifat kemandirian masyarakat tinggi. Jadi mereka tuh gak suka ketergantungan sama orang lain gitu. Jadi selagi masih dikerjakan oleh diri sendiri, ya kenapa enggak. Lalu selanjutnya ada sifat kebangkitan masyarakat tinggi. Jadi sifat nasionalisme mereka itu benar-benar tinggi banget, menjunjung tinggi sifat nasionalisme seperti itu. Lalu selanjutnya ada sumber daya alam dimanfaatkan secara optimal. Sumber daya alam secara optimal itu, jadi mereka tuh benar-benar memanfaatkan sumber daya alamnya itu secara optimal gitu, nggak berlebihan. Jadi sesuai porsinya, biar nanti nggak kehabisan sumber daya alamnya seperti itu. Yang selanjutnya dapat mengatasi masalah kependudukan. Pemerintahnya juga di sana gak tau kenapa bagus banget gitu menerapkan sistem apa sih, pokoknya sih, jadi mereka tuh mempunyai pikiran kalau nikah itu nanti aja lah, yang penting karir terlebih dahulu. Dan mereka juga kalau punya anak tuh nggak banyak, jadi cuma 1, 2, atau 3 doang, nggak sampai ke 5, 7, 8, 9, 10, nggak. Karena mereka juga berpikir takutnya kan nggak bisa menghidupi biaya anak-anaknya gitu. Lalu selanjutnya produktivitas masyarakat didominasi barang. Di produktivitas masyarakat di negara maju tuh didominasi barang karena kan orang-orangnya tuh tadi ya saya katakan gitu, punya apa sih, penemuan gitu, pada pintar-pintar. Jadi mereka tuh punya inisiatif, pengen menghasilkan barang seperti ini nih gitu ya, bikin gitu ya. Jadinya kan mereka tuh pada memproduksi barang-barang terus seperti itu. Selanjutnya, tingkat dan kualitas hidup masyarakat tinggi. Tingkat dan kualitas hidup masyarakat tinggi di sini yaitu itu tadi, mereka tuh benar-benar melakukan pola hidup sehat. Mereka tuh benar-benar ngincer kayak karir gitu. Mereka tuh lebih ke karir terlebih dahulu daripada untuk berumah tangga. Ekspor yang lain selanjutnya, ekspor yang dilakukan adalah ekspor hasil industri dan jasa. Lalu selanjutnya secukupnya penyediaan fasilitas umum. Nah, untuk fasilitas umum di sini di negara-negara maju tuh benar-benar udah mantul banget sih, udah dari keretanya, busnya, terus apa sih, kayak tertib banget gitu. Jalan-jalan itu ada yang buat khusus sepeda, pejalan kaki, tertib pokoknya mah seperti itu. Sama ada buat apa sih, kayak taman buat khusus olahraga gitu, buat jogging gitu juga di sana ada seperti itu. Selanjutnya, kesadaran hukum, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap asasi manusia di negara tinggi. Karena kan di negara maju tuh setahu saya ya, kalau misalkan ada kesalahan tuh benar-benar hukumannya itu ya sesuai gitu, yang benar-benar emang itu hukuman yang pantas dan sesuai sama apa yang dia lakuin. Makanya kesadaran hukum itu ada tinggi karena mereka benar-benar menjunjung tinggi kesadaran hukum. Sama kesetaraan gender, mereka tuh nggak ada istilah kayak cowok tuh yang paling bisa, cewek mah mending di rumah aja tuh, nggak ada pemikiran seperti itu. Jadi sekarang tuh cowok ataupun cewek bener-bener dalam berkarir tuh mereka benar-benar sama berkarir gitu. Misalkan yang cowok berkarirnya itu di kantor, cewek juga bisa di kantor seperti itu. Lalu yang selanjutnya, tingkat pendidikan relatif tinggi. Tingkat pendidikan relatif tinggi di sini yang sudah tadi saya jelaskan ya, sudah dijelaskan di yang indikator kuantitatif.
Ini sekian dari saya tentang ciri-ciri umum negara maju. Selanjutnya tentang kondisi geografi region benua Australia. So, yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi geografi region benua Australia atau negara Australia, karena di benua Australia itu hanya terdapat satu negara, yaitu ya Australia. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang letak dan batas wilayah benua Australia. Di sini luas benua Australia itu berukuran 7.686.850 km persegi. Letak astronomis benua Australia yaitu 113 bujur timur sampai 155 bujur timur dan 10 lintang selatan sampai 45 lintang selatan. Batas-batas benua Australia. Yang pertama itu yang di sebelah barat ada Samudra Hindia atau Samudra Indonesia. Sebelah timur ada Samudra Pasifik. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Timur dan Laut Arafuru. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Lalu kondisi iklim. Kondisi iklim di Australia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada iklim tropis. Iklim tropis ini terdapat di bagian Australia terdapat di bagian Australia bagian utara. Lalu yang kedua ada iklim subtropis. Iklim subtropis terdapat di bagian Australia Selatan. Lalu yang ketiga ada iklim sedang. Iklim sedang terdapat di bagian selatan Victoria dan Tasmania. Iklim di Australia dipengaruhi oleh arus samudra, jarak dari laut dan bentang alam. Di sekitar pantai bagian utara, barat dan timur itu suhunya relatif panas karena ada mengaliri arus yang panas, makanya jadinya lebih ke panas gitu iklimnya. Sedangkan pada bagian selatan itu dialiri oleh suhu yang dingin, makanya jadinya iklimnya itu dingin seperti itu. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.